Selamat sore Pak Gatot. Selamat sore Bu Kris. Ya, terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk kita hari ini. Hari ini kita mengadakan, kegiatan praobservasi. Sebelum nanti saya akan mengamati atau mengobservasi pembelajaran yang akan Bapak Gatot lakukan di dalam kelas. Artinya sebelum saya melakukan supervisi ya Pak, terhadap pembelajaran Bapak. Nah, adapun tujuan dilaksanakannya supervisi hari ini, supervisi ini adalah untuk mengetahui dan untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nantinya akan, Pak Gatot lakukan. Tujuan ini tuh juga untuk melakukan, kegiatan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan pembelajaran, supaya Bapak lebih siap dan lebih percaya diri sehingga, bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid ya, Pak. Oke, sebelum itu saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Gatot sebelum Bapak melakukan supervisi. Yang pertama, berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang nantinya akan dicapai, yang ingin Bapak capai di dalam kelas. Kira-kira tujuan pembelajaran dari materi yang akan Bapak sampaikan nanti itu, apa, Pak? Baik, untuk tujuan pembelajaran ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat mendeskripsikan bentuk muka alam, baik di daratan dan perairan dengan tepat. Baik, Untuk tujuan yang kedua, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis struktur lapisan bumi seperti litosfer, hidrosfer, dan atmosfer dengan tepat. Itu tujuan pembelajarannya. baik. Ya, tujuan pembelajarannya saya rasa sudah cukup baik ya, Pak. Lalu, kira-kira area pengembangan yang Bapak ingin capai dalam pembelajaran, baik itu pengetahuan dan keterampilan itu apa, Pak? Oke, untuk area pengembangan saya di aspek kognitif itu dengan mengamati objek siswa mampu menganalisa, memecahkan, dan mendeskripsikan masalah yang ada. Iya, Nah, untuk di aspek non-kognitif seperti keterampilan, siswa mampu membuat proyek di kegiatan pembelajaran. Lalu juga ada gotong royong untuk bekerja sama di dalam kelompok yang nantinya menjadi lebih aktif. Dan siswa mampu bernalar kritis dengan menyampaikan pendapatnya, mengumpulkan hasil musyawarah, dan menyampaikan hasil musyawarahnya. baik. Berarti ada kegiatan diskusi ya, Bapak, ya? Lalu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin ditetapkan di dalam kelas? Mungkin Bapak mempunyai strategi pembelajaran khusus, misalnya mulai dari model pembelajaran yang mau dipakai apa, lalu metode pembelajarannya apa, seperti itu, Pak. Untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan itu pendekatan saintifik dan TIPEK Oke, baik. dengan model pembelajarannya PJBL atau Project Based Learning dengan metode ekspositori yaitu ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan melalui LKPD. Oke, baik. Itu saya rasa udah cukup baik ya, Pak. Berarti nanti di ending-nya ada proyek yang dibuat oleh siswa ya? Ya. Ya, lalu bagaimana dengan media, Pak? Media pembelajaran yang Bapak akan gunakan di dalam kelas itu apa? Media pembelajaran yang akan saya gunakan itu seperti proyektor, lalu juga ada styrofoam untuk proyek nanti yang akan dibuat anak, dan LKPD untuk model itu. Oke, berarti itu nanti untuk tugas kelompoknya ya, Pak, ya? Lalu kira-kira nih, Pak, kegiatan pembelajaran ini akan Bapak lakukan di hari apa, di kelas berapa, dan di jam ke berapa? Oke, sesuai jadwal pembelajarannya ini akan saya lakukan pada hari Rabu di jam ketiga dan keempat. Oke, baik. Eee, saya akan melihat, Pak, nanti, dan mencatat hal-hal yang akan terjadi di dalam kelas ketika saya mensupervisi pembelajaran Bapak. Nanti setelah selesai kegiatan observasi ataupun pembelajaran di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan kembali, yaitu pasca observasi. Nantinya, saya akan didampingi oleh pengajar praktik untuk menilai, seberapa baik pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Lalu pertanyaan terakhir ya Pak Gatot, dari percakapan kita hari ini nih Pak, kira-kira hal apa yang sudah Bapak dapatkan? Ya, yang saya dapatkan dari percakapan ini, saya menjadi mendapatkan gambaran tentang apa pembelajaran yang akan saya lakukan nanti. Baik, Lalu juga target apa yang akan saya capai nanti dan apa yang perlu saya kembangkan
di pembelajaran itu. Oke, baik. Gitu sih, Bu. Baik, terima kasih Pak Gatot. Semoga pembelajarannya berjalan baik. Siswanya bisa memahami pembelajaran yang Bapak lakukan dan tidak mengalami kendala ketika melaksanakan supervisi. Sampai ketemu di kelas nanti pada hari Rabu ya Pak Gatot. Baik, Bu Kris. Ya, terima kasih Pak Sama-sama. Gatot. Halo, Assalamualaikum. Sehat semua? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mimpin doa? Silakan Pak Rama ke depan. Bersiap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak Rama, silakan duduk kembali. Apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Masa sih? Coba sebelum kita belajar mungkin supaya kita nanti lebih nyaman, lebih enak belajarnya, lebih nyantai. Cek dulu kalau kebersihan, coba kolong laci kalian ada sampah nggak? Oke. Kalau ada, nanti tolong dibuang ya. Coba cek baju kalian, sudah rapi kah? Cari tempat posisi duduk yang paling nyaman buat kalian. Oke, tapi nggak tiduran juga ya. Oke. Masukkan! Oke, berarti semangatnya untuk belajar hari ini antusias sekali. Supaya nanti pasti menerimanya juga lebih enak ya. Semoga pembelajaran kita menyenangkan dan menarik ya. Tapi sebelum itu, Bapak mau ngecek dulu nih kehadiran siswa-siswi kelas ini hadir semua nggak ya? Oke, Bapak mau cek. Yang Bapak panggil namanya katakan hadir ya, bukan katakan peta. Adrian Maulana. Balkis. Oke, hadir. Bilkis. Rastia. Irsyad. Kenapa? Oh, sakit. Oke. Kita doakan supaya teman kita yang sakit yang tidak hadir hari ini semoga lekas sembuh ya. Oh ya, supaya bisa belajar kembali bersama kita kembali. Supaya lebih semangat lagi, masih ingat nggak lagu pelajar Pancasilanya? Nadanya 1, 2, 3. Oke, selanjutnya tepuk PPK. Salam PPK. Oke, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mari teman-teman kita dengarkan lagu wajib nasional Garuda Pancasila.
Oke, terima kasih Nilna. Sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang ekosistem, yaitu di dalam ekosistem itu ada apa? Makhluk hidup, yaitu apa? Ya, biotik dan abiotik. Biotik apa ya kemarin ya? Apa? Makhluk yang hidup, contohnya hewan, manusia, tumbuhan. Lalu kalau abiotik apa ya? Batu, pensil, apa? Pasir, apa lagi? Ya air, apa lagi? Hah? Udara. Apa Rastia? Matahari, oke. Apakah hari ini kalian sudah sarapan? Bapak mau tanya, coba siapa yang tadi pagi sarapan nasi? Oh, nasi semua. Oke, siapa yang sarapan ayam? Yang sama ayam, yang sarapannya sama ayam. Sama ayam, makannya kamu bareng sama ayam. Gimana nih? Makan ayam. Oh, enggak gitu konsepnya, bagaimana? Oh, ayam digoreng dulu baru dimakan. Pakai nasi enggak? Oke. Ada yang makan singkong, ubi? Ada yang makan roti? Nah, ini kayak orang bule. Makannya roti, karo susu. Ada yang makan pakai sayur, wortel, daun singkong atau sayur-sayuran yang lain? Ada, pakai apa? Pakai wortel. Wortelnya cuman di gitu. Hah? Apa? Oh, direbus dulu. Oh, Bilkis, kok sarapannya Indomie, nggak sempat masak atau nggak sempat beli bahan peralatan atau gimana bundanya? Oh, nggak sempat beli bahan baku untuk memasak. Jadi yang simpel aja, yang praktis. Tapi boleh nggak sih Indomie? Boleh, tapi tidak boleh terlalu sering. Apalagi setiap hari. Kenapa? Apa? Nanti ususnya keriting karena buta Pak Gatot ntar. Ya, karena Indomie itu sulit atau susah dicernanya. Nah, jadi dan mereka itu atau Indomie tersebut banyak mengandung bahan kimia, bahan pengawet. Nah, tidak bagus untuk ya kesehatan tubuh. Tadi kalau kalian makannya ada nasi, ada ayam, ada roti dan lain-lain. Bagaimana jika hewan yang lain? Apakah makannya sama seperti manusia yang seperti kita makan? Belum tentu, enggak juga. Apa sih makannya? Contohnya kita ambil hewannya itu misalkan cacing. Kalian tahu cacing? Tahu. Hewan yang paling lucu. Geli ya? Kan apa badan tubuhnya itu kan licin gitu ya? Iya enggak sih? Iya. Licin gitu kan? Oke. Nah, cacing tersebut makannya apa ya? Ada yang tahu? Ada. Makannya tanah. Makannya apa? Daun. Ya, makannya kan tumbuhan. Ya. Jadi dia kenapa cacing tersebut butuh makan? Supaya tidak mati, supaya tetap bertahan hidup, apalagi mendapatkan energi. Energinya untuk apa ya? Untuk beraktivitas. Untuk menggeliat-geliat di tanah. Gimana? Oh, itu mah ulet ya. Nah, mungkin sama ya. Hus. Mbok ya ora gitu. Kok malah ngeledek bocah pendidikannya ya. Oke. Nah, itu tadi cacing. Kira-kira kalau cacing tadi bertahan hidup, kira-kira ada yang makan cacing nggak ya? Ada. Siapa yang makan cacing? Ayam. Ayam. Selain ayam ada lagi nggak? Apa? Apa? Ikan makan cacing? Ada. Burung. Burung apa yang makan cacing? Apakah burung elang makan cacing? Bisa jadi. Tapi nggak kenyang. Berarti bukan makan, itu namanya nyemil. Nah, kita coba nonton video. Nah, Bapak minta kalian perhatikan dulu video yang ada di materi yang ada di video ini. Apa yang kalian tangkap, kalian catat. Sekarang dibuka bukunya. Apa yang perlu kalian catat, kalian catat.
Nah, kalian perhatikan video berikut, ada materi atau yang perlu kalian catat dulu. Pernahkah kamu mengunjungi sebuah hutan untuk berwisata? Apa yang kamu lihat di sana? Kamu mungkin akan melihat barisan pepohonan yang lebat, pohon yang tumbuh merambat, rumput atau semak belukar. Ada juga hewan yang berjalan di darat dan udara seperti burung dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor ikan. Populasi hewan populasi individu yang sejenis, misalnya populasi ikan. Komunitas adalah kumpulan populasi yang hidup di suatu tempat, misalnya dalam suatu kolam terdapat populasi ikan, populasi teratai dan populasi. Sedangkan yang lainnya diuntungkan. Contohnya interaksi benalu dan pohon mangga. Benalu untung karena mendapatkan makanan dari pohon. Sebaliknya pohon mangga rugi karena makanan diambil benalu. Simbiosis komensalisme adalah interaksi yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Contohnya interaksi anggrek dan pohon. Anggrek untung yang mendapatkan posisi beruntung. Segmen kedua, Hewan omnivora. omnivora. Iya. Omnivora apa lagi sih? Hewan yang memakan daging. Hewan yang makan daging. Apa tidak memakan tumbuhan? Iya. Kita akan bermain peran. Kita akan menjadi konsumen, produsen, atau dekomposer. Oke, Bawa minta coba kelompok berapa dulu yang mau tampil, yang mau maju. Ini adalah produsen. Contohnya adalah tadi tumbuhan. Oke, tumbuhan ini dimakan oleh mana tikus ya? Oke, mana? Oke, kamu berarti pegang nih. Nah, pegang. Nah, ini. Oke, kamu agak geser ke sana. Nah, lalu dari konsumen satu, apa tadi? Tikus. Tikus. Nah, tikus ini dimakan oleh siapa ya? Mana yang jadi ularnya? Oke, silakan. Apakah sudah selesai? Apakah putus di situ? Apakah nggak ada hubungannya? Apakah tidak membutuhkan? Apa atau siapa membutuhkan apa? Ya, tumbuhan membutuhkan dekomposer. Dekomposer ini kan tadi organisme yang mengolah atau menguraikan bangkainya siapa nih? Oh, elang menjadi pupuk. Nah, jadinya kalau membutuhkan saling berkaitan ini. Nah, pegang. Oke. Nah, inilah ini yang dikatakan sebagai rantai makanan. Kelompok satu. Kelompok satu mana? Kelompok satu. Oke, ya ini kelompok satu. Kelompok dua. Kelompok dua mana? Oke, kelompok dua. Kelompok tiga. Mana kelompok tiga? Oke, kelompok tiga. Duh. Thank you. Nah, kelompok satu mengerjakan lembar pertama. Kelompok dua mengerjakan lembar kedua. Kelompok ketiga, semua kelompok menggunting hewan-hewan ini. 1, 2, 3, eyes on me. Oke, sudah selesai. Kalau sudah selesai, Bapak minta untuk memaparkan atau menampilkan apa yang sudah kalian kerjakan. Coba tolong disampaikan kepada teman-teman. Setiap kelompoknya tadi kan tugasnya berbeda-beda ya. Setiap kelompok tadi tugasnya berbeda. Oke, Bapak minta kelompok dari kelompok satu coba siapa? Kelompok satu coba sampaikan apa yang kamu tulis. Oke. Dari kelompok 1, tugasnya adalah menggunting dan menempelkan gambar yang tepat sesuai dengan urutan rantai makanan. Urutan pertama adalah padi sebagai produsen yang menghasilkan makanan sendiri, lalu dimakan oleh tikus sebagai hewan herbivora, lalu dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang, namun elang meninggal dan diuraikan oleh jamur. Lalu bangkai elangnya menjadi pupuk yang bisa membantu proses tumbuhan melakukan fotosintesis. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman kelompok satu.
Bapak akan memberi latihan kepada kalian, latihan evaluasi, tapi menggunakan quizzes. Bapak akan membagikan QR code-nya kepada kalian, yang nanti ketika menjawab, kalian pilih A, B, C, atau D. Oke, bisa? Bisa. Bisa? Oke, bawa bagikan. 1, 2. Oke. Alright? Bisa kita mulai? Oke, pertanyaan pertama. Pertinyi. Peristiwa transfer energi dari satu makhluk hidup tertentu ke makhluk hidup yang lain, yaitu A, B, C, atau D. Oke, diangkat semuanya. Oke ya, diangkat. Ada siapa yang belum kebaca, kedetek? Fahmi, oke udah? Siapa yang belum? Angkat. Oke. Nah, ini adalah poin terakhir. Ada poin akhir, yaitu ada peringkat pertama siapa, kedua, dan seterusnya. Oke. Susah nggak sih cara menggunakannya? Mudah, bukan? Oke, sekarang setelah ini Bapak akan memberikan latihan soal sebagai evaluasi kepada kalian. Yang kalian harus jawab nanti ya, masing-masing kerjakan sendiri. Sekarang peralatan yang lain disimpan, Bapak akan bagikan lembar evaluasi. 1, 2, 3, 4. Iya. One, two, three, eyes on me. Oke, selesai semua. Yuk turun, lepas. Oke, lepas semuanya, lepas. Yuk, oke, lepas semuanya, perhatikan. Oke, semua perhatikan. Nah, jadi kita tadi sudah mempelajari apa itu rantai makanan. Nah, rantai makanan yaitu dari produsen seperti rumput atau tumbuhan. Ada konsumen satu yaitu konsumen primer seperti serangga atau hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Ada konsumen sekunder seperti contohnya katak, ayam. Nah, yang lain-lain yang tadi kita sudah sebutkan, dan konsumen tersier atau konsumen puncak yang paling terakhir yaitu contohnya adalah ular. Akan membantu proses fotosintesis atau tumbuhan menjadi agar tetap hidup. Mudah, bukan? Oke, sekarang dari sini Bapak ingin tanya sama kalian, apa sih yang udah kalian pelajari hari ini? Wah, mungkin Bapak akan menarik kesimpulan dari kalian. Coba siapa kira-kira yang memberikan kesimpulan? Oke, ayo gimana Pak Rama? Mempelajari tentang ekosistem, rantai makanan, terus produsen, konsumen, stakeholder. Oke, ada lagi yang lain? Refleksi kita hari ini siapa yang ingin menyampaikan? Ada yang mau refleksi? Siapa yang mau refleksi? Ya, yang mau merefleksikan kegiatan kita hari ini. Ya, gimana Ataya? Perasaannya gimana? Ayo dong. Saat saya mengerjakan ini, saya sedikit Menjadi paham. Iya, sedikit menjadi paham, dan setelah belajar ini saya jadi mengetahui apa itu rantai-rantai makanan dan jaring-jaring makanan dalam ekosistem. Oke, terima kasih Ataya. Udah bagus banget. Nah, setelah kita mempelajari apa itu saja tadi, ada ekosistem, di dalamnya ada biotik dan abiotik, ada rantai-rantai makanan itu ada produsen, konsumen, dan decomposer. Konsumen tadi ada 3 sampai 3 tingkatan. Nah, selanjutnya besok kita akan mempelajari materi tentang jaring-jaring makanan. Apa sih jaring-jaring makanan? Ada hubungannya dengan rantai makanan. Oke, bagaimana materi jaring-jaring makanan? Besok akan kita pelajari pertemuan selanjutnya. Untuk pekerjaan rumah atau yang Bapak berikan tugas kalian di rumah, nanti akan Bapak berikan. Bapak ingin coba menyiapkan doa dulu untuk mengakhiri kegiatan kita pembelajaran hari ini. Memberi salam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali yang sudah antusias belajar hari ini. Terima kasih Pak Rama, silahkan duduk kembali, silahkan rapikan alat tulisnya dan oke, Bapak akhiri. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Assalamualaikum Bu Kris. Waalaikumsalam Bapak. Iya, ya Pak Gatot ya. Iya. Baik Bu Kris ya, Pak Gatot ya. Mungkin Bu Krisnawati saya akan ini di pendampingan individu 5 ya. Terkait di sini mengenai tema pendampingan, yaitu ada rancangan yang program yang berfokus pada murid ya. Kemudian nanti akan saya lihat juga Bu Krisnawati di modul 3.1 aksi nyata ya. Kemudian berdampak sudah atau pada murid dan membangun sebuah komunitas praktisi juga sejauh ini sudah diimplementasikan sampai di mana. Dan di siang ini saya mau lihat terutama dengan penilaian keterampilan coaching supervisi akademik. Baik Pak. Yang di teman sejawatnya Pak Gatot ya. Ya, Nah, dalam Pak Gatot mengajar di kelas berapa Pak Gatot? ya, saya mengajar di kelas 5. Oh, di kelas 5 ya. Oke, jadi mohon izin hari ini saya akan melihat ya, memantau dari pola pikir supervisi akademik coachingnya ke Krisnawati. Baik Pak. Mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu ya. Silakan Bu Kris dan Pak Gatot. Baik, terima kasih Pak Samsul. Ya. Baik, selamat sore Pak Gatot. Selamat sore, Bu Iya. Kris. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, insya Allah baik. Ya, jangan tegang ya Pak. Oke, saya akan memberikan beberapa pertanyaan berdasarkan supervisi yang kemarin sudah kita lakukan Ya. atas pembelajaran yang Pak Gatot lakukan di kelas ya Pak. Baik, ini adalah sebagai lanjutan dari praobservasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Pak Gatot setelah menyajikan pembelajaran? Ya, pendapat saya telah menyajikan pembelajaran kemarin itu, pembelajaran berjalan dengan lancar sih Bu Kris ya. Dengan baik, yaitu terkait materi, modul belajar, media pembelajarannya, juga dari pelaksanaan konten, proses produknya juga alhamdulillah ya udah cukup baik sih. Oke, baik. Berarti ada diferensiasinya ya Pak? Ada berdiferensiasi. Oke, baik. Lalu apakah proses pembelajaran yang Bapak lakukan itu menurut Pak Gatot sudah sesuai dengan yang Bapak rencanakan? Ya, untuk yang saya rencanakan sebelumnya ya sudah hampir sepenuhnya berjalan dengan lancar. Yang sudah yaitu terkait produk, proses, konten itu ya dari media pembelajarannya, dari dari pembukaan, dari pendahuluan, dari isinya, bahkan sampai penutup juga udah berjalan dengan baik. Oke, berarti bisa dibilang lancar ya Pak? Alhamdulillah lancar. Oke, lalu bisa nggak Bapak ceritakan hal yang Bapak rasakan nih atau yang menurut Bapak memuaskan setelah Bapak melakukan pembelajaran? Yang saya rasakan ini terkait pembelajaran yang kemarin sudah saya lakukan dan sudah saya rencanakan sebelumnya, saya merasa sesuatu banget ya dengan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu. Anak yang seperti contoh anak yang berkebutuhan khusus itu mendapat gitu, khusus perlakuan khusus dari produk ya, dari kontennya itu cukup baik. Jadi berdiferensiasi kan sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing. Jadi dengan beberapa media dan model pembelajaran, insya Allah ya sudah dapat pelajaran yang didapat oleh anak. Oke, kalau hitungannya dari angka 1 sampai 5 nih Pak, kira-kira tingkat kepuasannya Pak Gatot itu di angka berapa? Kepuasan dalam pembelajaran kemarin tuh Iya. mungkin ya 9 mungkin ya baru cukup ya. Oke,
Oh, dari angka 1 sampai 10 berapa? Berarti Bapak pilihnya 9 ya Pak Gatot ya. Oke, itu udah cukup memuaskan ya Pak. Lalu bagaimana nih perkiraan Pak Gatot mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran? Apakah sudah tercapai atau belum? Dari tujuan pembelajaran yang sebelumnya sudah saya rencanakan itu ada 2 ya mungkin. Jadi untuk anak yang berkebutuhan khusus ini belum dapat, karena memang anak ini tidak fokus dan susah dikendalikan, jadi ada butuh perlakuan khusus kepada anak yang berkebutuhan khusus ini. Tapi untuk anak reguler yang normal, yang lainnya itu insya Allah dalam tujuan pembelajaran yang sudah saya praktikkan di dalam kelas itu sudah tercapai. Oke, bisa dibilang sudah tercapai ya Pak. Ya. Lalu ada nggak sih Pak yang menjadi kesulitan bagi siswa ketika mengikuti pembelajaran Bapak? Kesulitan siswa dalam mengikuti pembelajaran saya kemarin itu mungkin tidak terlalu banyak ya. Mungkin ya ada beberapa yang anak nggak fokus, anak yang kurang memperhatikan, jadinya dia kadang yang kurang nyambung, tapi diingatkan sama temannya. Dan juga yang paling menurut saya agak kesulitan ini ketika menangani anak berkebutuhan khusus ini, karena ada beberapa jenis berkebutuhan khusus ini kan ada 5 lumayan, jadi yang khusus benar-benar pelakuannya butuh waktu untuk yang mengkondisikan anak berkebutuhan khusus ini. Oke, berarti lumayan banyak ya Pak di Lumayan. kelas Bapak ya. Oke, lalu ada nggak sih alternatif yang Bapak Gatot lakukan untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang menurut Bapak tadi menjadi kesulitan itu? Perlakuan khusus yang saya lakukan ini biasa lebih sering mengingatkan, dan kalau diingatkan itu nggak lama akan melakukan hal yang sama lagi. Biasanya kadang saya memberi tugas tambahan seperti LKPD atau soal-soal seperti yang mereka akan bisa lakukan, bukan soal atau LKPD yang sulit mereka lakukan pasti nanti akan begitu lagi, tapi lebih anak ini senangnya di apa gitu, kinestetik atau visual kah gitu, nah, supaya anak lebih fokus dan bisa mengikuti pembelajaran di kelas dengan baik. Oke, berarti seperti LKPD tambahan mungkin ya Pak? Ya mungkin LKPD tambahan. Oke, lalu menurut Bapak nih, Bapak bisa nggak mengidentifikasi hal-hal yang menurut Pak Gatot tuh sudah mantap dari pembelajaran tersebut atau hal-hal yang perlu ditingkatkan? Untuk pemantapan pembelajaran kemarin itu dibilang mantap ya mungkin sudah ya, karena sudah direncanakan sebelumnya. Cuma ada beberapa yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, seperti model pembelajarannya, ada yang perlu perlakuan khususnya kepada anak berkebutuhan khusus ini, juga media pembelajaran yang lebih interaktif atau lebih bikin anak tuh lebih, karena visual, karena anak-anak lebih suka ke visual dan gerak, supaya anak ini aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Oke, baik. Berarti tujuan Pak Gatot memang lebih ke anak berkebutuhan khususnya ya Pak ya? Ya, baik. Berarti dengan demikian saya rasa yang Bapak sampaikan itu sudah menunjukkan bahwa Bapak sudah berhasil dan sudah mantap ya Pak Gatot. Lalu kira-kira nih Pak, untuk pertemuan Bapak berikutnya, ada nggak hal yang perlu Bapak persiapkan? Yang perlu saya persiapkan untuk pertemuan berikutnya yaitu tadi mungkin nggak jauh ya, dari media, model pembelajaran, dan pendekatan ketika pembelajaran di kelas, anak lebih aktif lagi, lebih interaktif lagi, lebih memperhatikan dan lebih semangat lagi ketika mengikuti pembelajaran di kelas bersama saya. Oke, baik. Oke, Pak Gatot, kalau saya tangkap dari yang sudah kita bicarakan, saya rasa Pak Gatot sudah cukup baik melakukan pembelajarannya, dan semoga coaching kita itu tidak berhenti hari ini aja ya Pak. Mudah-mudahan ada coaching-coaching lagi selanjutnya, dan jika Pak Gatot ada kesulitan, boleh datangi saya. Demikian juga saya akan mendatangi Pak Gatot jika ada yang perlu saya tanyakan ya Pak Gatot. Terima kasih atas coachingnya. Sukses selalu untuk Pak Gatot. Terima kasih Pak Gatot. Oke, baik ya Bu Kris, Pak Gatot ya. Terima kasih. Saya lihat tadi dalam seperti si pasca di sini ya, coaching ini sudah terjalin sebuah kemitraan ya. Nah, jadi tadi sudah diterapkan istilahnya dari Pak Gatot ya, bukan sejawatnya, udah istilahnya, karena di dalam kemitraan itu memang sifatnya tidak menggurui gitu tadi dilakukan ya. Jadi hanya memberikan sebuah saran, kemudian nasihat kepada teman sejawat
ya untuk berbagi pengalaman gitu kan. Ya itulah gunanya kemitraan di coaching ini kan. Dan ada proses juga kreatif yang membangun sebuah percakapan dua arah ya, yang dimana nanti di situ bisa ada pertanyaan mengulang, tetapi perkataan tersebut untuk membangkit atau menggali potensi yang menguatkan nantinya ya, saling menguatkan. Pak Gatot ya dalam misalkan pembelajaran di kelas 5 tadi ya, Iya, kelas 5. dan memaksimalkan potensi juga sudah dilakukan, karena di situ nanti terkait dengan area mana nih yang mau dikembangkan ya, jadi lebih dikuatkan lagi. Jadi ketika ada area apa sih yang persoalan diferensiasi mana yang masih belum pas gitu kan, ketika di KSE-nya siswa itu misalkan secara kompetensi, di PSE-nya juga kan, ketika seorang guru melakukan kecerdasan sosial emosional bagi dirinya sendiri guru, tetapi ketika di kelas ada pembelajaran sosial emosionalnya. Nah ini memang yang harus kita bangun di area mana. Nah jadi Bu Krisnawati dan Pak Gatot ya, terima kasih. Ya saya rasa tadi di pasca observasi mungkin pola pikir coachingnya lebih kuatkan lagi. Oke, ya terima kasih Pak Gatot ya. Terima kasih Pak Samsul. Ya, ya Bu Kris Terima ya. kasih, Pak. Oke.